Sahabat, saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mencari arti kejujuran, kejujuran menjadi sangat mahal saat ini. Coba kita lihat dalam sebuah khotbah Sutta yang berjudul Karania Metta Sutta tentang pengembangan cinta kasih. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong. Sedemikian pentingnya sebuah kejujuran, sebuah ucapan benar. Buddha menggambarkan bagaimana syarat sebuah ucapan benar, yaitu yang pertama, ucapan itu benar. Kedua, ucapan itu beralasan. Ketiga, ucapan itu berfaedah. Dan keempat, ucapan itu tepat pada waktunya. Betapa besar nilai ucapan benar. Mengapa ucapan itu benar? Ya, ucapan itu dikatakan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kondisi apa adanya. Bapak Ibu, sahabat muda, untuk mengatakan ini perlu pertimbangan berat. Aduh, bagaimana kita harus mengatakan kebenaran kalau itu nggak menguntungkan? Wow, tetapi kebenaran harus selalu disampaikan dengan benar. Kemudian kedua, kita menyampaikan ucapan benar itu harus beralasan. Kenapa? Ada dasar-dasarnya. Kita mengatakan hal ini, hal itu. Ada alasannya. Kemudian yang ketiga, kita mengucapkan kata-kata yang benar itu ada faedahnya. Meskipun pahit, ucapan benar itu harus disampaikan. Meskipun tidak enak kedengarannya, tetapi ucapan itu harus disampaikan. Kenapa? Karena berfaedah. Yang keempat, ucapan itu harus tepat pada waktunya. Bapak Ibu sobat muda, mungkin satu ketika ucapan yang kita sampaikan agak berat mengatakan sebuah kebenaran. Namun kita juga mempertimbangkan tentang waktu menyampaikan ucapan tersebut. Ya, selain bermanfaat, selain juga beralasan, selain itu benar, juga harus mempertimbangkan tepat atau tidak kita sampaikan. Mengapa? Karena akan membawa manfaat bagi si pendengar dan bagi yang mengucapkan. Bapak Ibu sahabat muda, ada bagian lain dalam pengembangan cinta kasih, yaitu merasa puas akan apa yang telah dimiliki. Kemudian menjadi orang yang mudah dirawat, tidak merepotkan, hidupnya bersahaja, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan santun, dan tidak melekat pada sanak saudara. Ini adalah bagian dari pengembangan cinta kasih. Kita harus berusaha menjadi orang yang puas dengan apa yang kita peroleh. Kita menjadi orang yang mudah dirawat, tidak merepotkan orang lain. Kita hidup bersahaja. Yang pasti indria-indria kita diharapkan tenang, mampu mengendalikan diri, penuh pertimbangan,
sebelum melakukan perbuatan sopan, tidak melekat pada sanak keluarganya. Juga merupakan pengembangan cinta kasih, yaitu apa? Tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana lainnya. Senantiasa bersiaga dengan ajaran cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Senantiasa mengembangkan cinta kasih, mengharapkan makhluk lain berbahagia, yang jauh ataupun dekat, yang besar ataupun kecil, yang terlihat bahkan terhadap yang tidak terlihat, kepada yang telah lahir atau yang akan dilahirkan, semuanya dikembangkan pikiran cinta kasih. Bahkan seorang yang mengembangkan cinta kasih berusaha tidak menipu orang lain, tidak menghina siapapun juga, dan kalaupun marah, dia tidak mengharapkan orang lain celaka. Bapak, Ibu, sobat muda, orang yang mengembangkan cinta kasih, dia selalu mau menolong orang lain, bahkan mempertaruhkan jiwa raganya, bagaikan seorang ibu melindungi anak tunggalnya. Apapun akan dikorbankannya. Terdengarnya seperti sebuah teori, tetapi sifat-sifat ini harus kita kembangkan, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari menebarkan kebahagiaan kepada diri sendiri, orang tua, saudara, keluarga, guru, teman, bahkan orang yang tidak disukai, dengan harapan semoga semua kembangkan berbahagia, pikiran bahagia. Semoga orang-orang yang mendengarkan konten Dharma ini ikut berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu kita pancarkan setiap saat dimanapun berada. Yang pasti kita berharap makhluk lain berbahagia. Kondisi itu akan berbalik pada kita. Pak, apakah orang yang kita harapkan berbahagia pasti bahagia? Ya, kita harapkan berbahagia. Minimal batin orang yang menebarkan cinta kasih akan berbahagia lebih dahulu. Lalu mereka yang melihat, yang merasakan getaran cinta kasih itu, akhirnya akan merasa bahagia. Semoga berawal dari sini, akhirnya kita bisa menebarkan kebahagiaan kepada diri, orang lain, dan semua makhluk. Semoga uraian yang singkat ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.